Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafqah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan irodahnya subuh ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat ma'assalam sama-sama kita sampaikan kepada uswah, qudwah, panutan abadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita. Kali ini kita akan mengkaji Al-Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. Surat 9 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Inna Allaha azizun hakim. Sadaqallahu. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji Al-Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat yang ke-71, di mana ayat tersebut menjelaskan ada 4 golongan manusia yang dijamin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antaranya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa 4 golongan manusia yang mendapat jaminan akan mendapat rahmat Allah itu? Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Golongan yang pertama yang akan mendapat rahmat Allah adalah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, yang sebagian mereka saling mengasihi kepada sebagian yang lain. Jadi kalau
hari-hari ini kita selalu minta untuk dirahmati oleh Allah, maka ternyata rahmat Allah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang selalu merahmati orang lain, kepada orang-orang yang hidupnya selalu menumbuhkan kepedulian kepada orang lain, yang menumbuhkan sifat asih asuh kepada orang lain. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangilah yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba selagi hamba itu suka menolong, suka peduli terhadap sesama. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang mau mendapat rahmat Allah, tapi kenyataannya hidupnya malah bermusuh-musuhan sama orang lain, bukan menebarkan empati, bukan menebarkan kasih sayang, justru malah menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, dan seterusnya, maka perbuatan-perbuatan itu akan menghambat turunnya rahmat Allah. Jadi Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu membawa misi rahmatan lil alamin, membawa misi kasih sayang ke seluruh alam. Jadi kalimatnya bukan rahmatan lil muslimin, kalimatnya bukan hanya rahmatan lin nas, tapi rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin itu secara universal, secara umum, yang ada di alam semesta ini harus mendapat kasih sayang dari Islam. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan seorang muslim, tapi kok hidupnya sangar, kok hidupnya nggak menumbuhkan kasih sayang, hidupnya tidak menebarkan kedamaian, malah justru seorang muslim itu menumbuhkan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan kekerasan, kita harus berani mengatakan yang salah itu bukan Islamnya, tetapi yang salah adalah pemahaman tentang Islamnya. Ya. Islam bukan teroris, teroris juga bukan Islam. Ya. Karena kalau orang benar-benar memahami Islam, dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan radikal, tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, apalagi kalau kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa seseorang. Kalau kita buka surat Al-Maidah surat kelima ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatalan nasa jami'an. Wa man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang melakukan kekerasan sampai harus menghilangkan satu nyawa manusia, maka dosanya itu sama dengan menghilangkan seluruh manusia di dunia, sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Barang siapa yang menghidupi satu nyawa manusia, maka dia mendapatkan kebaikan seperti dia menghidupi seluruh manusia di dunia. Inilah ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Makanya kenapa Islam menganjurkan untuk bersilaturahim. Silah itu menyambung, rahim kasih sayang. Berarti ketika kita bersilaturahim, yang harus kita fokuskan bagaimana silaturahim itu menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian. Apa artinya hari ini kita dekat fisik kita, kalau hati kita masih berjauhan, kita belum silaturahim sekarang. Apa artinya orang salaman tangan, dia berjabat tangan sampai 3 jam, kalau hatinya masih bermusuh-musuhan, sebetulnya salaman tangan itu pun belum menandakan silaturahim. Hari ini banyak orang mengartikan silaturahim itu dimaknai fisik. Mau kemana? Mau ke sana? Ngapain? Silaturahim. Dekat fisiknya, tapi hatinya masih berjauhan. Ya. Jadi silaturahim itu
maknanya adalah menumbuhkan empati, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan kepedulian. Dan kasih sayang, kepedulian itu nggak harus dekat fisik. Memang kalau mau afdol, ya silaturahim fisiknya, ya silaturahim hatinya. Tapi kalau disuruh memilih, fisiknya dekat, hatinya jauh, lebih bagus. Kita tidak dekat fisik, tapi kepedulian, empati kita tanamkan kepada sesama kita. Ya. Kita dengar ada berita di Palestina, saudara-saudara Muslim kita dibantai habis-habisan oleh Israel. Kita nggak bisa datang ke Palestina, tapi saat ini kita punya empati, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, maka itu sebetulnya sudah bagian dari silaturahim kita. Kita merasakan yang dirasakan oleh mereka, itu makna silaturahim. Jadi kalau bicara silaturahim, berarti pertama silaturahim adalah bicara kasih sayang. Bicara kasih sayang berarti bicara kemanusiaan. Makanya silaturahim tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada sesama manusia. Bicara kemanusiaan berarti bicara apa? Sosial. Ya, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Bisa nggak kita hidup di komplek sendirian? Ya. Jangankan kita hidup bermasyarakat, Pak Ustadz subuh ini saja kalau ceramah itu nggak ada siapa-siapa, ceramah sendirian. Kira-kira gimana? Pasti diomongin, Pak Ustadz mulai kapan? Jadi mesti butuh orang lain. Jangankan berceramah, jangankan kita bermasyarakat, senyum saja Pak, kita nggak bisa sendirian. Coba Bapak senyum sendirian. Pasti orang juga ngomong, mulai kapan? Jadi disinilah pentingnya kenapa kita hidup bersosial. Ini sesuai firman Allah di dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, Allah menciptakan manusia itu Allah menciptakan manusia. Inna khalaqnakum min dzakar. Allah ciptakan manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi laki-laki Allah pasangkan dengan perempuan. Coba Bapak Ibu buka di Quran. Ketika Allah menyebut laki-laki sebelahnya, mesti Allah sandingkan perempuan. Tidak pernah Allah gandengkan laki-laki sama laki-laki. Tidak pernah Allah gandengkan perempuan dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki nggak mungkin sama dengan perempuan. Jadi LGBT harus baca ayat itu. Ada LGBT sih. Itu ada pendukungnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa LGBT ini kan sunatullah, ini kan takdir Allah, ini kan kebebasan. Ya, kalau urusan maksiat nggak boleh kita atas nama kebebasan. Nanti lama-lama korupsi juga atas nama kebebasan juga. Jadi LGBT ini bukan sunatullah, Pak. Yang sunatullah itu Allah ciptakan manusia laki sama perempuan berpasang-pasangan. Coba kita lihat Nabi Adam. Ketika Allah ciptakan pertama kali manusia Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah, Allah pasangkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa laki apa perempuan? Kalau sunatullah laki sama laki boleh cinta sejenis, kenapa Nabi Adam Allah pasangkan dengan Adam juga? Allah ciptakan laki sama perempuan, dan dengan laki perempuan itu dipasangkan oleh Allah, kemudian berkembang biaklah manusia melahirkan keturunan. Jadi kalau LGBT mengatakan sunatullah, LGBT itu lahir dari dua pasangan. Dari dua. Coba kalau bapak-bapak semuanya lahir nggak di LGBT? Kalau ibu-ibu semuanya bisa nggak manusia lahir? Jadi kalau kita menolak LGBT, jangan selalu dihadapkan, jangan selalu dihantam. Yang menolak LGBT itu melanggar HAM.
semuanya kita selalu ya yang dihadapkan, selalu yang dijadikan alasan-alasan melarang ini, melanggar HAM. HAM itu yang membuat siapa? Ya, yang membuat negara yang membuat HAM aja hari ini dia pertama yang melanggar HAM. Terus kita sok kepingin kita jangan melanggar HAM. Ya, jadi kita menolak LGBT karena LGBT itu adalah merupakan kezaliman. Kalau kita buka di Quran, Pak, LGBT itu disebut fahisyah. Kalau seorang Muslim nggak perlu memperdebatkan LGBT, sudah selesai diturunkan Al-Quran 15 abad yang lalu, Allah sudah jelaskan LGBT. Kecuali kalau orang-orang yang maaf di luar Islam kita nggak tahu isi kitabnya apa. Tapi kalau kita seorang Muslim bicara LGBT nggak perlu diperdebatkan panjang lebar. Ini sudah Allah jawab di Quran apa itu LGBT. Kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 80 sampai 84 jelas Allah itu ya membeberkan apa itu LGBT dan bagaimana akibat LGBT. Sudah Allah terangkan semuanya. Ya, Al-A'raf surat ke-7 ayat 80 sampai 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Subhanallah. Kalau mau lengkap baca dari 80 sampai 84. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Nah, cukup satu ayat dulu. Mula LGBT itu sejak dari masa Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut pernah mengumpulkan komunitas LGBT itu, pernah menyampaikan kepada orang-orang yang melakukan LGBT itu, hei umatku, kenapa engkau melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelummu? Kalau Bapak Ibu memahami tentang etimologi bahasa Arab, ya, kata-kata fahisyah itu lebih dari dosa. Makanya dosa yang Allah menggunakan redaksi bahasa fahisyah itu 3. Ada 3 dosa. Pertama zina, kedua adalah narkoba, datang ke dukun, musyrik. Kemudian yang ketiga adalah LGBT. Itu Allah menggunakan bahasa fahisyah. Fahisyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu lebih keji dari dosa. Kalau kita buka dalam surat Al-Isra ayat 31 namanya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina. Zina itu perbuatan yang keji. Allah tidak menggunakan zina itu perbuatan dosa. Allah menggunakan dengan bahasa fahisyah karena keji lebih dari dosa. Ya. Yang kedua, narkoba. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Sungguhnya narkoba, berjudi, mengundi nasib, datang ke dukun dan menyembah berhala itu perbuatan keji. Kalimat keji lebih dari dosa. Yang ketiga, Allah menggunakan bahasa fahisyah kepada LGBT, kepada kaum LGBT. Allah tidak menggunakan kenapa umatku engkau melakukan perbuatan dosa, tapi Allah menggunakan umatku kenapa engkau melakukan perbuatan yang keji yang umat dahulu belum melakukan. Jadi LGBT itu mewabah pada masa Nabi Lut alaihissalam. Dan pendukung LGBT adalah salah satu adalah istri dari Nabi Lut itu sendiri. Dalam satu riwayat, istri Nabi Lut dia bukan orang yang tidak beriman. Dia beriman kepada Allah dan dia bukan pelaku LGBT. Buktinya punya anak.
Tetapi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu simpatisan, pendukung. Dan di Quran itu direkam ada 2 istri Nabi yang dua-duanya itu kafir kepada Allah. Itu Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-10. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuh wa ra'atan Lut. Allah berikan perumpamaan ada 2 istri Nabi yang dua-duanya kafir kepada Allah. Pertanyaannya, istri Nabi Nuh kafir? Iya, memang istri Nabi Nuh benar-benar nggak beriman. Sama anaknya Kan'an nggak beriman. Tetapi kalau istri Nabi Lut itu beriman. Kenapa dikatakan kafir oleh Allah? Karena istri Nabi Lut itu pendukung LGBT. Yang mendukung saja. Seperti itu. Bagaimana yang pelaku? Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tidak perlu diperdebatkan panjang lebar. Ya, kalau orang Islam coba buka Al-A'raf surat ke-7 ayat 80. Sekarang 81-nya. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Innakum lata'tuna rijal syahwatan min dunin nisa. Kata Nabi Lut, kenapa kamu mendatangi sama jenis? Kenapa engkau mendatangi laki sama laki? Dan itu adalah perbuatan yang melewati batas. Jadi pertama Allah katakan perbuatan keji. Kedua itu perbuatan yang melewati batas. Keji saja sudah tidak baik, tambah lagi melewati batas. Melewati batas itu artinya dosanya yang sudah terlalu over. Lanjut. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ketika Nabi Lut menyampaikan LGBT kepada umatnya, apa kata umatnya? Akhrijuhum min qaryatikum. Kalau begitu Lut, kalau kamu nggak setuju dengan kami ini, akhrijuhum, keluar dari daerah ini. Dan kaum Nabi Lut mengatakan, unasu yatatahharun, kamu adalah orang yang sok suci. Ya. Jadi nggak dulu nggak sekarang. Ya. Nabi Lut ketika melawan LGBT diusir, Pak. Nggak cuma diusir, tetapi Nabi Lut dikatakan dianggapnya orang yang sok suci. Ya. Akhirnya apa? Ketika Nabi Lut diusir dari daerahnya itu, bersamaan itu Allah turunkan hujan batu. Lanjutkan. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Satu lagi. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Apa kurang cukup peringatan ini, Pak? Ya. Apa perlu harus ada peringatan lebih besar lagi? Kalau Allah sudah merekam sejarah dan Allah sudah menjadikan apa? Kaum Nabi Lut itu sudah menjadi role model, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan cinta sejenis, dan akhirnya umat Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah. Allah turunkan hujan meteor. Hujan batu itu dan masuk pada hujan meteor, dan Allah lenyapkan kaum Nabi Lut yang sodomi itu, kecuali termasuk juga apa tadi? Istrinya. Istri Nabi Lut pun dibinasakan oleh Allah. Ya, ada yang meriwayatkan itu terjadi pada jam orang lagi terlelap tidur. Makanya ini dihubungkan dengan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah manusia bisa merasa aman ketika Allah turunkan siksa di saat orang terlelap tidur? Ini merekam umat Nabi Lut alaihissalam. Jadi ini penjelasan Allah, Pak.
Ya, jawaban Allah tentang persoalan-persoalan yang lagi rame, yang lagi bicarakan akhir-akhir. Kayaknya sedih kalau MK kemudian memberikan keputusan seolah-olah melindungi terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan keputusan MK zina LGBT itu tidak masuk ranah pidana. Ya, jadi kalau mereka cium-ciuman di tengah jalan, kalau kita tegur, kita yang kena. Na'udzubillah. Sementara negeri kita ini adalah mayoritas berpedoman Pancasila. Sebetulnya siapa sih yang Pancasilais itu? Kalau orang Pancasila, dia pasti paham. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Gak usah kita berdebat Tuhan yang Maha Esa itu Tuhannya siapa. Tapi tafsir teks proklamasi diawali dengan rahmat Allah. Kan ada hubungannya pasti itu. Dengan rahmat Allah. Siapa Esa itu sebetulnya? Ditafsirkan di teks proklamasi kita. Dengan rahmat Allah, Indonesia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah. Dan bagaimana hukum Allah? Dia menjalankan hukum Allah, malah kadang dianggap anti Pancasila. Ya, ini yang terjadi di negeri kita. Ya, kita bukan membenci negeri ini, tapi ini kenyataannya. Dan pada saat sekarang ini kita punya kewajiban. Ya, kita punya kewajiban untuk meluruskan hal-hal yang sudah melenceng di negeri. Ya. Kalau kita lihat ada negara yang tidak berketuhanan, negara mana? Rusia itu komunis. Ya, Rusia itu adalah komunis. Bagaimana reaksi Presiden Putin terhadap LGBT? Ya, langsung dibubarkan perpu dan langsung dikatakan bahwa kalau sampai ada yang melakukan LGBT, kata Presiden Putin, maka pelaku LGBT akan diperlakukan hukuman mati. Padahal itu negara yang tidak bertuhan. Ya, bagaimana dengan negeri kita? Alhamdulillah, kita selamatkan. Jadi kita apa? Harus kita selamatkan. Kita harus berusaha ke depan ini untuk menentukan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Ya, jangan salah pilih nanti. Karena ini akan menentukan kebijakan melalui legislatif, melalui eksekutif, sudah harus hati-hati. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ke surat kajian kita tadi adalah Taubah. Tadi baru satu poin. Kita baru lihat satu poin, golongan manusia yang mendapat rahmat Allah adalah orang-orang yang menumbuhkan empati kepada orang lain. Baik, saya akan melanjutkan surat Al-Hujurat ayat ke-13 tadi, bahwa Allah ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku yang tujuannya adalah lita'aruf, agar diantara mereka saling berinteraksi. Jadi berarti kalau seorang muslim itu mau menjadi muslim yang baik, maka muslim yang baik itu nggak cukup hanya sholat saja. Muslim yang baik itu nggak cukup hanya ibadah kepada Allah saja, tapi muslim yang baik dia harus baik interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Nggak boleh seorang muslim mengaku dirinya baik tetapi hidupnya apatis dengan masyarakat. Baik, kita kembali ke At-Taubah lagi. Yang kedua, kalau kita mau mendapat rahmat Allah adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, pertama dengan hikmah, pertama dengan metodologi, dengan cara yang baik, dan yang kedua wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada perdebatan,
Ada adu argumen, maka berargumenlah dengan cara yang ahsan. Tidak boleh argumen dengan emosi, ya, atau dengan taklid ikut-ikutan. Harus ada dalil, harus ada hujah. Ya. Jadi yang kedua, orang yang mendapat rahmat Allah adalah orang yang peduli, selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan tidak hanya mengajak kebaikan, tetapi mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf itu dibandingkan sama apa? Nahi mungkar. Amar ma'ruf semua orang insya Allah bisa, Pak. Kita sebelum berangkat ke masjid ketemu orang, Pak, yuk kita ke masjid, Pak. Saya kira semua orang bisa. Walaupun semua orang bisa, kadang kita malas melakukannya. Padahal itu yang akan menjemput rahmat Allah. Gak boleh kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Gak boleh kita hanya kepingin masuk surga sendiri. Kita harus mengajak orang lain supaya sama-sama mendapatkan ridha Allah. Yang berat itu bukan amar ma'ruf, bukan menyuruh kebaikan, ya. Tapi yang berat adalah nahi mungkar. Ya. As-sawabu qadru ta'ab, pahala itu tergantung tingkat pengorbanan. Nahi mungkar itu pasti konsekuensinya ada risiko, Pak. Coba lihat depan kita melakukan mesum, terus kita cegah, pasti konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka akan tidak suka, mereka akan membenci kita. Ini cara untuk menjemput rahmat Allah. Ya. Kadang ada alasan. Ngapain sih Pak Ustadz kita harus mikirin orang lain? Ya kan? Ini kan sering kita dengar ungkapan-ungkapan yang seperti ini dan merasa merasa nggak bersalah. Ngapain kita harus mikirin orang lain, Pak Ustadz? Sudah lah, kita mikirin diri sendiri. Urusan orang lain biarkan urusan dia. Ya. Kan yang berbuat dosa kan dia, yang LGBT kan dia, yang zina kan dia, yang korupsi kan dia, yang narkoba kan dia. Yang penting kita enggak. Yang melakukan dosa memang orang itu, tetapi ketika Allah menurunkan siksa, coba Pak, ini dicermati. Kalau Allah menurunkan siksa, tidak hanya kepada yang melakukan dosa, tetapi juga kepada orang yang baik yang mendiamkan dosa. Idza dhahara al-ma'siyah wa sakata al-'alim fa 'alaihi la'natullah. Kalau maksiat sudah merajalela, orang yang alim, orang yang tahu maksiat pasif, diam saja, maka fa 'alaihi la'natullah. Sebelum Allah menyiksa orang yang melakukan dosa, yang mendapat laknat pertama kali adalah orang yang baik, yang cuek, yang pasif, tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan kita merasa yang dosa kan dia, terus yang dapat siksa ya dia, kita enggak bisa. Kewajiban seorang muslim itu adalah menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran. Coba andai kewajiban kita hanya untuk diri kita sendiri, ngapain Rasulullah berdakwah? Ya, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, saya yakin yang pertama kali mementingkan diri sendiri itu bukan kita. Siapa yang melakukan pertama kali mementingkan diri sendiri? Rasulullah. Hari ini kita mendapatkan Islam. Islam diturunkan di mana? Islam diturunkan di mana? Di Mekah. Hari ini kita mendapatkan Islam itu karena amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Rasulullah diam saja nggak sampai Islam ke kita kan? Kalau hari ini kita tahu ini dosa, ini tidak, ini haram, ini halal, kita tahu sesuatu dosa karena dulu Rasulullah pun menyampaikan dosa. Ini loh dosa, tinggalkan. Ya, nggak boleh kita berpedoman yang penting kita nggak melakukan. Ya, mana dalilnya Pak Ustaz? Coba dilihat surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu khassah. Ini orang yang tadi punya anggapan bahwa yang dosa kan dia, yang maksiat kan dia, yang LGBT kan dia, ngapain kita ikut campur? Ini suruh baca surat Al-Anfal ayat 25. Silakan. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Tuh, ya. Coba dilihat. Takutlah dengan siksa. Peringatan ini Allah turunkan berarti bukan kepada orang yang berdosa,
takutlah dengan siksa yang ketika Allah menurunkan siksa, Allah tidak akan menurunkan kepada yang zalim saja. Allah tidak menurunkan siksa kepada yang melakukan dosa saja, tetapi Allah turunkan siksa itu kepada orang baik yang mendiamkan dosa. Coba lihat di kompleks ini, Pak, ada satu orang yang nggak baik didiemin, Pak. Lama-lama dia akan menjalar ke yang lain. Kadang masyarakat kita pasif awalnya. Satu orang dibiarin, lihat, dibiarkan, mereka akan melakukan dosa dengan jamaah. Begitu sudah banyak, baru kita punya reaksi, Pak. Ini yang terjadi. Coba kalau dari awal itu kita putus mantai-rantai tadi, langsung kita tegas, tidak akan, Pak, ada perbuatan-perbuatan dosa secara berjamaah. Kadang-kadang sudah mulai besar, baru kita reaksi, Pak. Itu sulit. Jadi jangan sampai kita nunggu mereka itu sudah besar. Begitu ada hal-hal yang nggak baik, kita tahu masih sedikit, cepat-cepat kita proaktif. Kita apa? Kita proaktif. Makanya jabatan RT itu jabatan yang mulia, ya, untuk mengamalkan amar ma'ruf, sudah nggak digaji. Kadang baik masih disalahin, apalagi nggak baik. Ya. Coba ada apa-apa ya disalahin sama. Sekarang ini kalau orang dibilang, Pak jadi RT, Pak jadi RW, Pak, orang sudah merasa enggak. Coba di jabatan menteri, Pak. Ya. Padahal jabatan RT itu mulia. Karena apa? Peduli terhadap lingkungan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya nggak menjadi RT, Pak, ada depan rumah mesum, saya langsung tangkap dia. Bisa jadi niat saya baik, tetapi bisa jadi saya salah prosedur. Ya, yang tepat adalah supaya jangan sampai nanti terjadi fiksi antara personal, ya sudah, laporlah ke RT yang punya kewenangan untuk menggerebek rumah sekalipun. Ya, coba pakai besar, coba. Bisa jadi kalau RT itu baik, dia bisa memperbaiki lingkungannya. Berapa warganya? Ada 100 orang, berarti 100 orang kebaikan itu Allah alirkan ke RT tadi. Nah, RT itu mampu menjaga keadaannya dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan habis pengajian ini semuanya jadi RT semua. Siapa warganya? Baik, kemudian saya kembali ke Al-A'raf. Ternyata menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu ada metodologinya. Jadi nggak bisa kita hanya semangat, ada orang nggak baik, cegah kita, tapi dengan cara yang tidak hikmah. Belum tentu kita menyampaikan sesuatu yang baik akan bisa diterima baik kalau caranya tidak baik. Maka Quran menjelaskan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Cara itu didulukan daripada isi nasihat itu. Tapi hari ini yang kita semangatnya nasihatnya yang kita dulukan, cara yang kita pikirkan. Ada seorang ibu subuh-subuh bangunin suaminya, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Tapi caranya nggak bagus, belum tentu bisa diterima baik oleh suami. Mas, bangun mas, bangun, tuh sudah subuh. Begitu suaminya baru mulai, ditanya istrinya, apa bedanya manusia dengan monyet, Mas? Apa hubungannya? Kata suami, maksudnya apa, Mas? Mau tahu nggak? Mau. Kalau manusia, apalagi muslim, wajib sholat. Ya, kalau bapak, kalau seorang manusia wajib sholat, kalau monyet nggak wajib. Jadi kalau bapak nggak sholat, berarti bapak niatnya baik, tapi caranya. Nah, tapi kata suaminya, ya nggak apa-apa, Man, kalau saya monyet, istrinya siapa? Ya, yang Anak di kamar sebelah dengerin, kalau bapak ibu monyet terus aku apa ya, Man? Satu rumah monyet grup. Dengan bahasa yang bagaimana? Saya kira bisa, ya, ibu-ibu bangunin suami, Mas, sudah subuh. Kalau mau sholat,
sudah saya siapkan sajadahnya. Sama kan itu? Ngapain harus lu tukar-tukarkan? Ya. Nah, terus sekali-sekali kepingin suami itu menjadi imam. Ya, nggak perlu kemudian Mas, coba buka surat An-Nisa ayat 34. Bangun tidur suruh buka ayat. Maksudnya apa? Itu ayat yang menyuruh suami supaya menjadi imam, menjadi pemimpin dan seterusnya. Jadi bisa dengan cara-cara yang lebih baik. Kemudian saya teringat salah satu dakwah Rasulullah dengan hikmah. Ada seorang anak muda, dia dengerin tausiahnya Rasulullah. Kemudian setelah selesai tausiah Rasulullah, anak muda itu mengacungkan tangan. Ya Rasulullah, boleh nggak saya mau bertanya? Silakan. Ya. Akhirnya Rasulullah memanggil anak muda itu. Kalau begitu, kamu kesini. Duduknya di belakang, ya, dan suruh dekat dengan Rasulullah. Hatta yatatalabba fakhdahu ila faqidin Nabi, sehingga dengkulnya anak muda itu berdekatan dengan dengkulnya Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah langsung terjadi dialog. Ada apa anak muda? Maka anak muda ini sekali itu curhat sama Rasulullah. Rasulullah, tausiahmu sungguh luar biasa. Ya Rasul, apa yang engkau tausiahkan sudah aku lakukan. Aku sudah sholat, aku sudah ibadah. Tapi ada satu dosa ya Rasul, yang sampai sekarang aku susah meninggalkan. Kata Nabi, dosa apa itu? Berzina ya Rasulullah. Berzina. Ya, langsung Rasulullah pun tidak langsung mengatakan wala taqrabuz zina. Enggak langsung Nabi mengatakan kamu zina, masuk neraka paling dalam. Enggak, kabur kalau enggak begitu. Rasulullah langsung mengajak muhasabah. Ya, anak muda ngomong-ngomong, suka kamu berzina. Kamu punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya ibu perempuan, punya. Kalau ibu kamu dizinai orang, kamu suka apa? Oh, saya marah Rasulullah. Saya mutilasi itu jadi 70 potong. Kalau punya kakak perempuan, adik perempuan dizinai oleh orang, rela nggak kamu? Saya marah. Kenapa kamu zinai wanita? Bisa jadi itu adalah adik kakak ibu seseorang. Udah, itu saja. Gila itu anak muda. Keesokan harinya dia mau melakukan zina, nggak bisa lagi, Pak. Dia terbayang wajah ibunya, dia terbayang kakak adik perempuannya, dan langsung dia katakan kepada Nabi, ya Rasul, sungguh luar biasa, wah sahabatmu ya Rasul. Ya Rasulullah, hari ini aku bertaubat dan bisa meninggalkan zina. Inilah cara dakwah Rasulullah, mengajak, tidak pernah mengejek, menyentuh, tidak pernah menyinggung, merangkul, tidak pernah memukul, mencuci, tidak pernah mencaci, berkasih sayang, tidak saling menyerang, berargumen, tidak sayang dingin. Jadi jangan kalau kita mendakwahkan kebenaran, kita semangat mendakwahkan, tapi caranya tidak kita pikirkan. Ya, tumben Bapak Ibu datang ke masjid, emang kenapa? Tadi hujan, besok kamu datang lagi itu. Jadi harus dengan cara-cara yang hikmah. Setelah itu baru wal mau'izatil hasanah. Baik, lanjut At-Taubah surah 9 ayat 71. Sekarang yang ketiga yang mendapat rahmat Allah, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Itu orang-orang yang selalu mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat, pertolongan Allah, maka lakukanlah sholat. Yang kedua, kita harus dermawan, kita harus mau berzakat, mau bersedekah. Karena kalau hari ini kita membantu orang lain, sebetulnya kita bukan membantu mereka, tetapi kita menitipkan rahmat Allah melalui mereka. Hari ini kita undang anak yatim, kita santuni, bukan mereka yang kita bantu, tetapi kita menitipkan rahmat Allah melalui mereka. Jadi nggak perlu kita membusungkan dada. Kemudian yang terakhir, wa yuti'unallaha wa rasulah, agar mendapat rahmat Allah. Yang keempat adalah kita harus mentaati Allah dan Rasul.
Kita harus tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Apapun aturan Allah, sikapi dengan sifat sami'na wa ata'na. Jangan kita mencocok-cocokkan agar ajaran agama dengan akal. Kalau ajaran agama sesuai akal baru kita terima. Kalau tidak sesuai dengan akal kita tolak. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau ada ajaran agama kelihatannya nggak masuk akal, kelihatannya nggak rasional, bukan agamanya yang salah, mungkin akal kita belum paham. Ya. Jadi jangan kita mengotak-atik kenapa ini dilarang, kenapa ini diperintahkan. Semuanya sudah diatur oleh Allah dan nggak mungkin Allah itu melarang sesuatu kecuali larangan itu merugikan manusia. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu di balik perintah Allah pasti ada kebaikan buat manusia. Mudah-mudahan 4 golongan manusia ini kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau bertanya? 1, 2. Baik, alhamdulillah saya kembali kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini. Banyak hal yang kita dapatkan tentunya semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Langsung saja, ada yang bertanya? Ya, 1. Ada lagi? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz atas waktunya. Sungguh sangat mengagumkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Salah satu yaitu mengenai rahmat Allah. Ada seorang ulama mengatakan bahwa rahmat yang diturunkan oleh Allah itu ada 100 macam. Yang diturunkan di bumi, di dunia hanya 1 macam, sedangkan yang 99 akan diturunkan di akhirat kelak. Mohon penjelasan barangkali kata-kata yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Satu lagi ada dari Ibu, ada Ibu? Ada Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya akan jawab. Kita diawali, kita baca Al-Fatihah selalu diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Apa sih bedanya Rahman sama Rahim? Kalau sama, nggak mungkin Asmaul Husna dipisah. Cukup aja 1. Berarti Rahman Rahim itu beda. Rahman itu rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke dunia. Dan ini meliputi semua makhluknya. Maka jangan heran kalau ada orang yang maksiat rezekinya lancar. Jangan heran kalau ada orang yang tidak pernah sholat, ya, usahanya jalan terus. Sementara yang rajin sholat malah seret. Ini adalah bukti sifat rahman Allah. Jadi Allah mempunyai sifat kasih sayang yang sifatnya universal. Ini tidak hanya manusia, ini berlaku ke binatang, berlaku ke tumbuh-tumbuhan. Seekor macan yang ganas ketika dia di tengah hutan, dia melindungi yang di hutan. Seekor macan yang ganas tidak akan tega untuk makan anaknya sendiri. Kenapa? Karena ada percikan rahman Allah. Ini rahman. Nah, kalau rahim beda. Kalau rahim itu tadi, ya, jumlahnya ada 100 rahmat Allah, 100 sifat rahimnya Allah. 1 sudah Allah turunkan ke dunia ini dan 99 Allah simpan, Allah berikan kepada makhluknya kelak di dalam surga. 1 rahimnya Allah itu sudah mencukupi, Pak, untuk menjatah, untuk menjamin seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya, itu 1 rahimnya Allah. Kalau 1 rahimnya Allah, kita lihat, Pak, ada seekor ayam, dia melindungi anaknya. Ya, ada apa lagi? Apa namanya? Binatang yang dia bisa saling bekerja sama. Seperti binatang semut, Pak. Kalau dia ada sesuatu, maka dia nggak ambil sendiri, dia bareng-bareng bawa ke tempat yang semut, baru dimakan bareng-bareng. Dan semut itu binatang yang tidak pernah egois.
Ya, coba lihat Pak, ada semut dari seberang sana, ada semut dari seberang sini, ketemu. Semut aja mau berpapasan, dia langsung salaman. Tapi ini manusia sama manusia, yang satu dari lewat sana, yang satu lewat pintu lain. Diam-diaman. Malu sama Semut. itu karena ada percikan rahmat yang satu itu Pak. Ini untuk seluruh makhluknya, termasuk orang tua sayang kepada anak. Seorang ibu maaf rela sakit-sakit dalam mengandung anaknya, dalam melahirkan bayi, taruhan nyawa. Itu juga karena ada percikan rahmat Allah. Dan kalau satu rahmat Allah turunkan bisa mencakup kasih sayang dalam kehidupan dunia ini, bagaimana yang 99 Allah turunkan Pak kelak dalam surga untuk per satu orang. Jadi berarti nikmat dunia ini, senikmat-nikmatnya dunia ini tidak ada ya apa-apanya dibanding nikmat yang Allah akan berikan di dalam surga. Dan ada puncak nikmat surga. Loh, bukannya surga itu nikmat yang paling puncak? Tidak. Ada nikmat yang lebih puncak dari surga. Apa itu? Ketika seseorang bisa menatap wajah Allah di dalam surga, itu lebih nikmat dari surga. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Kahfi surat 18 ayat 110. Barang siapa yang kelak ingin bertatap muka, bertemu dengan Allah, maka hendaklah beriman, beramal soleh, dan jangan datang berdukun dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang telah mendapat rahmat Allah. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.